ولوالدي وللمؤمنين آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد علينا برسوله والصراط المستقيم وأمرنا بتوقيره وتعظيمه وتكريمه وتبجيله وفرض على يكون أحب إليه من نفسه وأولاده وخليله جعل محبته سببا لمحبته وتفضيله. أشهد أن لا إله إلا الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو الجاه العظيم صلى الله عليه وآله وسلم وسائر المرسلين وعلى آل كل والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi wujubi ta'atihi alaihi salatu wassalam. Masih pada fasal yang kedua daripada kitab An-Nurul Mubin fi salatu wassalam, menjelaskan tentang kewajiban taat, mentaati daripada utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketaatan ini berlaku bagi setiap muslim mukallaf, ya. Ketaatan ini, ya, ini adalah sebagian hakikat keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebagai wujud bentuk kita mengimani syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Terkait dengan kewajiban taat kita kepada Nabi Muhammad, dalam banyak ayat Allah menjelaskan, salah satunya di dalam surah An-Nur ayat falyahdharil ladzina yukhalifu, falyahdhar, maka hendaklah takut, alladzina, siapa yang takut, yakni orang-orang banyak, yukhalifuna, yang mereka menselisihi, an amrihi, daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala, an tusibahum fitnah, apa yang ditakutkan, yakni akan menimpa kepada mereka fitnah, ujian-ujian, yusibahum, kepada mereka azab yang pedih. Ya, ini ancaman dari Allah bagi orang yang tidak mau taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana fitnah dan azab ini sudah Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu ketika mereka mendustakan ajaran Nabi. Illa hawar rasul. Dalam ayat yang lain Allah juga menjelaskan, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Waman, dan barang siapa yuti'illaha war rasul, yang mentaati Allah dan Rasulnya, wa ulaika, maka orang-orang itu
yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ma'alladzina an'amallahu alaihim, ya, orang-orang yang diberikan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka, ya ini minan nabiyyin, dari golongannya para nabi, wasiddiqin, dan juga orang-orang yang membenarkan, wasyuhada'i wassolihin, para syuhada, para syahid, dan juga as-solihin, kaum solih, ini orang-orang yang baik. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itu adalah orang-orang yang baik daripada teman surga. Jadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah golongkan termasuk kepada golongan para nabi dan rasul, para siddiqin, para syuhada. Artinya mereka surganya bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Ini orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Allah juga menjelaskan tentang kewajiban taat kepada Rasul. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Innallaha syadidul iqab. Wa ma, dan mana-mana perkara, atakumur rasul, yang sudah Rasul kepadamu, fakhudhuhu, maka ambillah. Wa ma saja nahakum anhu, yang dilarang atasnya kepadamu, fantah, jauhilah, maka sudahilah. Wattaqullah, kepada Allah, innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang sangat pedih adabnya. Jadi Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang dibawa oleh Nabi untuk kita. Ini kita diwajibkan untuk mengambilnya, melaksanakannya, mengikutinya. Apa yang dilarang itu untuk kita menyudahinya. Artinya kalau sudah terlanjur melaksanakan ini dilarang oleh Rasul, maka kita sudahi, tidak dilakukan kembali. Karena Allah itu memiliki sifat syadidul iqab, memberikan azab yang pedih, memiliki kewenangan untuk memberikan azab bagi siapapun yang dikehendaki, dan azabnya Allah itu. Kemudian wa an Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, atau Allah, wa man asani faqad asamma, wa man ata'a amiri faqad ata'ani, muttafaqun alaih. Di dalam urusan ketaatan kita kepada Nabi Muhammad Sayyidil Mursalin, Sahibus Syafa'ah, ini Rasulullah juga wanti-wanti kepada kita. Beliau mengatakan, man ata'ani, barang siapa yang taat kepada faqad atau Allah, maka sungguh dia taat kepada Allah. Jadi kalau sudah taat kepada Nabi, artinya saat itu juga dia taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah, dan kesebalikannya. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, menentang daripada syariat yang aku bawa,
faqad maka sungguh dia juga durhaka. Waman atau bagaimana kita mentaati Rasul? Beliau menjelaskan waman atau amiri, barang siapa yang mentaati perintah-perintahku, kata Nabi, faqad atau ani. Jadi taat kepada Nabi itu minimal mentaati apa yang Nabi perintahkan. Ya, mentaati apa yang Nabi perintahkan. Itu taat level terendah. Yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang. Ya. Jadi apa yang diperintahkan itu ditaati. Dan ini wujud, dan saat itu juga dia sudah menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cuman pertanyaannya, sekian banyak orang yang berusaha taat kepada Allah dan Rasulnya, cuman nggak paham atau belum paham tentang perintah-perintah Allah dan Rasulnya, tentang larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Ada orang yang mabuk minuman keras, setelah ditanya ternyata dia nggak ngerti kalau minuman keras itu dilarang. Ada orang yang sibuk atau senang dengan riba, ya, ternyata dia nggak ngerti kalau riba itu perkara yang dilarang. Ini kan akhirnya menjadi sesuatu yang menyulitkan sendiri. Ya, sama halnya kita harus taat dengan aturan daripada negara, jadi enggak melek dengan undang-undang negara kita. Ya. Akhirnya apa? Kita sendiri yang rugi. Maka sangat tepat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, thalabul ilmi faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib. Ya, menuntut ilmu itu wajib. Karena syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan diteruskan sahabat, diteruskan kembali oleh para tabi'in, tabi'in, kemudian ulama-ulama setelahnya, ya, sampai guru. Jadi kita ngaji alif batak, ngaji bismillahirrahmanirrahim, membaca Fatihah, ngaji bagaimana kita sholat. Ini kalau kita nggak belajar, nggak diajari, ini kita nggak bisa. Buktinya mana? Non muslim yang mereka dari sholat, ketika mereka masuk Islam, ya nggak bisa, karena diajari. Kemudian orang belajar kepada orang yang sanad keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan, ya, sanad keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini penting, karena kalau kita belajar kepada orang yang ilmunya tidak bisa dipertanggungjawabkan sanadnya, artinya apa? Boleh jadi yang dia sampaikan justru bertentangan dengan yang memiliki syariat harapkan. Siapakah yang memiliki syariat? Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalam, "Itukum an syai'in fajtanibuhu
Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu bihi mastata'tum. Muttafaqun alaih. Nah, ini hebatnya syariat Islam. Hebatnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Allah itu menekankan di awal untuk taat, untuk mengikuti syariat. Kemudian di sini Rasulullah menjelaskan, wa qala alaihi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Ya, idza nahaitukum, ketika aku melarang kepada kalian semua, an syai'in, dari sesuatu, melarang dari melakukan sesuatu, fajtanibuhu, maka wajib bagi kalian untuk menjauhinya. Akan tetapi wa idza amartukum, ketika aku sudah perintahkan kepada kalian bisyai'in, ya, untuk faktu, maka datangilah, artinya laksanakan minhu, sesuatu tersebut. Jadi ketika Rasulullah perintahkan kepada kita, maka Rasulullah menjelaskan apa yang, ya, sekedar kemampuan kalian. Kalau larangan nggak bisa ini dilarang, boleh nggak? Kalau dilarang ya dilarang. Tapi kalau yang dilakukannya itu sesuai dengan kekuatan kita, kemampuan, ya. Tapi ingat, dengan kemampuan kita. Contohnya sholat. Sholat itu perintahnya, ya, sholat itu perintahnya berdiri. Jadi wajib bagi orang yang mampu berdiri, artinya bisa berdiri, itu sholatnya tidak berdiri, itu enggak boleh. Kesulitan untuk duduk, sementara kita bisa berdiri, maka sholat kita wajib berdiri. Sholat kita wajib berdiri. Nanti ketika mau sujud gimana? Duduknya gimana? Wong lututnya enggak bisa ditekuk. Maka gerakan yang lain digantikan dengan duduk, ya ini duduk di kursi. Maka masjid-masjid persinggahan yang di pinggir-pinggir jalan itu biasanya disediakan kursi. Untuk apa? Untuk orang yang kesulitan, kemudian nanti dia sholatnya duduk. Tapi ingat, jangan langsung duduk. Kenapa? Bisa berdiri. Kalau bisa berdiri, wajib berdiri. Kalau enggak bisa berdiri atau sulit berdiri sholatnya, maka sholatlah dengan duduk. Kalau duduk enggak bisa juga, tidur miring. Tidur miring enggak bisa juga, tidur telentang. Tidur telentang enggak bisa, mengedipkan mata sebagai tanda gerakan sholat. Kalau isyarat, maka berarti memang enggak bisa, maka dibantu, yaitu disolati. Dia masih hidup, itu dia harus sholat. Jadi apa yang Rasulullah larang, jauhi semuanya. Apa yang Rasulullah perintahkan, lakukan sekuat-sekuatnya, semampunya. Dan ini bagian daripada
rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan lakukan sekuatnya, ya. Sama taat kepada Allah itu hukumnya fardu ain, ya. Tetapi Rasulullah juga menjelaskan ittaqillah haitsu ittaqullah haitsu mastata'tum. Takutlah kalian, bertakwalah kalian kepada Allah haitsu mastata'tum, ya. Sekiranya kalian mampu. Jadi semampu kita. Ya, ini bagian daripada syariatnya Nabi Muhammad dan juga syarat dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pasal sebagian menjelaskan tentang kewajiban kita mentaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita enggak pada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah masih bab yang sama kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, semoga Allah berikan manfaat keberkahan daripada berkahnya majelis ilmu. Allah angkat derajat kita dengan ilmu. Allah bekali kita kehidupan kita dengan ilmu, dan besok di yaumil qiyamah kita semua mengambil manfaatnya atas dasar ilmu kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa barakatuh.